travel. It's possible, sir. Not in this world. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KSTI. Apa yang terlintas di pikiranmu jika mendengar kata time traveler? Ya, time traveler atau penjelajah waktu sudah banyak diceritakan dalam sebuah film yang selalu menarik dalam kisahnya. Ada beberapa judul film penjelajah waktu yang mungkin pernah kalian tonton. Di antaranya ada film The Time Machine, Project Almanac, The Butterfly, Minuteman, serta masih banyak lagi. Bahkan sinetron Indonesia ada satu yang aku ingat yang juga menceritakan tentang time traveler atau penjelajah waktu, yaitu sinetron Lorong Waktu. Tapi kali ini aku tidak akan menceritakan sinetron itu ya. Kisah time traveler yang mau aku ceritakan ini adalah kisah yang pernah terjadi di dunia nyata. Jadi simak ceritanya sampai habis ya. Pada tahun 2006 lalu di kota Kiev, Ukraina, ada seorang pemuda muncul dan melangkahkan kaki menelusuri jalan dengan wajah yang bingung. Ia mengenakan pakaian di era Uni Soviet dan membawa sebuah kamera foto antik di tangannya. Perilaku pemuda tersebut menarik perhatian polisi yang sedang bertugas. Merasa curiga, polisi lalu menghampiri pria itu dan meminta menunjukkan identitas dirinya. Setelah melihat tanda pengenalnya, polisi sangat terkejut. Ia menunjukkan kepada mereka dokumen resmi yang sah dari tahun 1950 yang dikeluarkan oleh Uni Soviet, yang tentunya Uni Soviet di tahun 2006 sudah tidak ada. Pria tersebut bernama Sergei Paramarenko. Polisi mengira bahwa Sergei Paramarenko adalah orang gila. Dia digelandang ke klinik kejiwaan di kota tersebut. Di sana, Dr. Pablo Kutrikov menyelidiki Sergei. Dari hasil serangkaian penyelidikan, diketahui bahwa Sergei Paramarenko lahir di kota Kiev pada 16 Juni 1932. Namun, pada tahun 2006, Sergei masih berpenampilan seperti pemuda berusia 20-an tahun. Pablo meminta Sergei mencoba untuk mengingat-ingat kembali bagaimana ia bisa muncul pada tahun 2006. Lalu, ia bercerita, "Saat itu siang hari dan saya ingin berjalan-jalan di kota. Saya mengambil kamera, tapi ketika saya meninggalkan rumah, saya melihat benda aneh yang memiliki bentuk seperti bel. Benda itu terbang dengan cara yang aneh, sulit untuk menjelaskan apa yang saya lihat. Lebih baik melihat foto-foto dari kamera saya yang mungkin kita akan menemukan jawabannya," ujar Sergei pada Pablo. Pablo memutuskan untuk mengungkap foto-foto itu, akan tetapi ada kesulitan. Teknik pengembangan untuk kamera lama seperti kamera Sergei berbeda teknologi pada abad 21. Kemudian, Pablo mengundang seorang pakar fotografi bernama Vadim Pasner untuk membantu memeriksa klise kamera Sergei. Vadim Pasner mengatakan bahwa produksi klise film untuk kamera tersebut sudah dihentikan pada tahun 1970-an. Sulit untuk menjelaskan bagaimana gulungan itu dapat bertahan dalam kondisi yang sedemikian baik selama lebih dari setengah abad. Akan tetapi, Pasner berhasil mengungkapkan semua gulungan fotografi yang memperlihatkan gambar-gambar kota Kiev pada dekade 1950-an. Juga foto seorang wanita berusia sekitar 20-an tahun yang diketahui bernama Valentina Kuris, mantan tunangan Sergei. Dan gambar lain di mana Sergei Paramarenko berada, bahkan dalam pakaian yang sama. Foto yang paling menarik perhatian adalah di mana benda yang muncul berbentuk seperti bel yang sudah dijelaskan oleh Sergei sebelumnya. Sekarang Anda yakin bahwa saya mengatakan yang sebenarnya? Saya sejauh ini tidak mengerti apa objek itu dan bagaimana sesuatu seperti itu terjadi pada saya pada saat yang sama ketika saya mengambil gambar. Dan pada saat saya menurunkan kamera, saya muncul di tahun ini, ujar Sergei. Kasus Sergei Paramarenko merupakan kemungkinan bahwa UFO telah menyebabkan seorang pria melakukan perjalanan menuju masa depan. Boleh percaya, boleh juga tidak. Setelah 2 hari, secara tiba-tiba Sergei menghilang. Setelah dilacak melalui CCTV, terlihat Sergei terakhir kali berjalan menuju kamar yang menampungnya. Polisi tetap melanjutkan kasusnya dan mencoba mencari keberadaannya, hingga akhirnya teringat pada foto mantan tunangan Sergei, Valentina Kuris. Setelah melakukan pelacakan, ternyata Valentina Kuris masih hidup dan tinggal di sebuah kota. Pada saat polisi menunjukkan foto Sergei, Valentina pun terkejut karena dia juga memiliki foto yang sama. Kemudian Valentina bercerita bahwa di tahun 1970-an, Sergei juga menghilang secara tiba-tiba. Sergei hanya sempat berkata bahwa ia akan kembali menemuinya. Sebelum hilang, Sergei sempat memberikan sebuah foto pada Valentina. Sergei berkata bahwa ini adalah foto pada tahun 2050, di mana foto tersebut memberikan gambar berbeda pada tahun 2006 di lokasi yang sama.
Menarik ya, bagaimana kisah ini bisa terjadi di dunia nyata yang biasanya kisah seperti ini hanya ada dalam sebuah film. Namun, menurut aku ada satu hal yang mungkin bisa membuktikan bahwa kasus ini benar atau tidak, yaitu dengan cara menunggu hingga tahun 2050. Apakah foto yang diberikan Sergei pada Valentina yang menggambarkan keadaan kota di tahun 2050 akan sama pada tahun 2050 yang sebenarnya nanti? Waktu juga yang akan menjawabnya.